Dari postingan saya kemarin ketika pembahasan Abah Aos, yang dimana kita tahu sendiri Muhyiddin Abah Aos ini brutal-brutal ya teman-teman. Ketika mereka berkomentar, komentarnya itu pasti kotor, kasar, caci maki, dan beberapa hal yang memiriskan sekali sebenarnya untuk kita bahas. Namun ada yang gak kalah miris daripada pengikutnya Abah Aos, yaitu pengikutnya Abah Adi Hidayat. Tidak pernah para ulama sampai sekarang menyebutkan itu surat musik. Ya, memang nggak akan pernah, Joni. Karena ulama dulu itu sudah paham ya syu'ara, penyairnya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Karena mereka paham. Yang belum paham itu kita. Makanya saya pahamkan. Ayo! Yang dimana di video ini, di video yang pernah saya buat ini, memberikan pernyataan tegas kepada Ustadz Adi Hidayat secara publik. Saya berani tampil di publik dan memberikan pernyataan ini di publik agar apa? Ya minimal beliau memberikan tanggapan secara gentle sebagai seorang ustadz, sebagai seorang ulama untuk mendidik umat. Kalau memang ingin mendidik umat. Contohnya seperti Ustadz Zainal Abidin ketika kemarin ditantang untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan dari seorang YouTuber dari Jawa Timur. Ustadz Zainal Abidin memberikan jawaban lengkap dengan data, fakta beserta rujukannya di dalam berfatwa. Sebenarnya Ustadz Zainal Abidin bukan berfatwa, tapi menyampaikan fatwa dari ulama. Dan beda halnya dengan Ustadz Adi Hidayat, yang dimana beliau bukan cuma berfatwa, tapi menafsirkan secara serampangan kepada Al-Quran Asy-Syu'ara surah penyair, yang dia artikan sebagai surah pemusik. Dan ini fatal teman-teman, karena kata Ustadz Mujiman, apabila ada penafsiran yang berbeda di antara satu surah, maka ulama akan menjelaskannya, tidak merahasiakan ilmu. Dan kepada surah Asy-Syu'ara tidak ada penafsiran lain kecuali penyair. Kalau kita melihat kepada surat-surat yang lain yang dijelaskan nama-nama lainnya, mestinya untuk surat Asy-Syu'ara juga para salafus soleh akan menjelaskan nama-nama lainnya. Dan memang itu dijelaskan nama-nama lainnya pula, tetapi tidak disebut nama lain tersebut adalah surat pemusik, itu tidak disebut. Tetapi kemunculan fatwa dari Adi Hidayat dan penafsiran Ustadz Adi Hidayat sebagai orang yang dimana punya background sastra Arab. Perhatikan, pendidikan beliau adalah sastra Arab, sastra bahasa Arab, bukan di bidang tafsir Al-Quran, teman-teman. Di sini saya bukan ingin merendahkan, tapi ingin mengangkat beliau bahwa kan kadang-kadang mereka ini komentator Ustadz Adi Hidayat berkomentar, kamu harus selidiki dulu background Adi Hidayat. Iya, sudah, saya tahu. Gelar doktornya sastra Arab, bukan tafsir. Jadi, ya sudah, hanya sekedar bahasa. Dan ketika dia memiliki gelar itu, serampangan memberikan tafsir kepada Al-Quran. Dan setelah saya memberikan pernyataan yang dimana saya menjelaskan 6 menit membuka beberapa pernyataan Adi Hidayat yang serampangan menyimpang. 1. Asy-Syu'ara surah pemusik. 2. Al-Quran mirip dengan Injil. 3. Guru sekumpul adalah wali Allah dengan berbagai macam fatwa-fatwanya, penyimpangan, beserta buka-buka sarung itu. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya'illahi, guru sekumpul. Waliun min auliya'illahi, gurus kumpul. Terus yang ketiga, Umar bin Hafiz yang katanya ahli Quran dan juga ahli hadis. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan gak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, itu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh. Tapi ahli hadis membawakan hadis palsu, mengajarkan hadis palsu. Man shalla alayya ba'da 'asr al-jum'ah 80 marrah ghafara Allahu lahu dhunuba 80 sanah. Wa jaa fi riwayah man qala Allahumma salli ala Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin اللهم صل وسلم على اللهم صل على عبدك اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما غفر الله له الذنوب 80 سنة وكتب له عبادة 80 سنة إذا قالها 80 مرة بعد عصر هذا اليوم يوم الجمعة المبارك الله يبارك لنا فيه ويجعلنا من أسعد الناس بما Terus yang kelima, dia memberikan pernyataan bahwa siap menggandeng Prabowo masuk ke dalam surga. Jika Bapak menetapkan dia dengan baik, membuat maslahat yang baik sebagai bagian dari ibadah, maka saya akan jadi orang pertama yang bersaksi di hadapan Allah hari kiamat. Allah Akbar. Saya akan Allah. Unyil! Gua kepret masuk kuburan gua.
Sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah mengucapkan Husain, Hasan, Fatimah, saya akan gandeng kalian semua ke surga. Anak kandung Nabi SAW, tidak ada pernyataan dari Nabi bahwa akan menggandeng anak-anaknya masuk surga. Meskipun kita tahu anak-anaknya atau kedua cucunya itu pasti masuk surga, tapi tidak ada pernyataan secara langsung dari Nabi SAW beserta kepada ribuan sahabatnya, gak ada kecuali 10 yang dimana Allah SWT yang memberikan informasi bahwa ke-10 nama sahabat tersebut pasti masuk surga. Garis bawahi itu. Lalu bagaimana seorang Adi Hidayat bisa keluar statement dari mulutnya akan menggandeng Pak Prabowo masuk ke dalam surga? Ini catatan yang perlu dijawab oleh Ustaz Adi Hidayat apabila beliau berkenan berdiskusi, berdialog dengan saya. Begitu. Saya hanya ditemanin satu ustadz kok, gak banyak. Tapi semoga beliau berani. Dan kalau tidak berani, nggak berani, suruh pakai BH sama lo. Ya begitu kata Habib Rizik Syihab. Atau silahkan bikin video. Atau kalau Ustaz Adi Hidayat tidak bisa, tidak berani, sudah suruh YouTuber lain yang memaparkan dalil yang saya minta itu. Dalil yang saya minta. Ya, di sini teman-teman, yang ingin saya ajak kepada kalian, ketika saya memberikan pernyataan secara publik, netizen Adi Hidayat ini luar biasa caci makiannya ya teman-teman. Mereka bukan mendatangkan hujah, dalil, atau ya penjelasan secara ilmiah mengenai apa tantangan saya atau apa pertanyaan saya, tapi caci makian. Ya, coba kita simak. Dan Ustadz Adi Hidayat saya duga juga membawa dalil palsu, yang dimana katanya dia berdalil dulu para ulama terdahulu sudah tahu bahwa Asy-Syu'ara itu adalah surah pemusik, penyair, ya penyair ya pemusik, pemusik ya penyair. Tidak pernah para ulama sampai sekarang menyebutkan itu surat musik. Ya, memang nggak akan pernah, Joni. Ya. Karena ulama dulu itu sudah paham ya syu'ara, penyair ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Karena mereka paham. Yang belum paham itu kita, makanya saya pahamkan. Teman-teman. Jadi ini dipahamkan. Cuman beliau ketika menyebut ulama terdahulu pernah menyatakan Asy-Syu'ara itu penyair yang pemusik, pemusik yang penyair. Yang saya pertanyakan dan mohon untuk dijawab, ulamanya siapa, dari mazhab mana, karya-karyanya apa, dan pernyataan tersebut di dalam kitab apa dari karangan ulama tersebut. Kalau ada silahkan paparkan, kalau tidak ada klarifikasi, minta maaf. Kalau pada waktu itu saya hanya ingin terlihat keren, terlihat gagah, terlihat pinter, dan terlihat di atas awan. Sehingga apa? Tidak boleh dikritik oleh Ustadz Mufli Safitra yang sampai di print skripsinya itu. Dan kita lihat komentar dari pengikut Ustadz Adi Hidayat ini. Sungguh miris teman-teman. Kita lihat, baca komentar-komentarnya. Harry Pras, ente sambil aja uah, tanya langsung beliau, ilmu ente belum seberapa kalau dibanding dengan uah. Iya, kalau ilmu saya tidak sebanding, ya seharusnya dia berani. Toh cuma Harry Pras, kan bisa dia memaparkan. Kalaupun tanpa bertemu, dia bisa bikin video untuk mendidik umat. Didik Harry Pras kalau begitu. Masa gak berani? Kalau gak berani kata Habib Rizik Syihab, suruh pakai rok. Nggak berani, suruh pakai BH sama lo. Minta uah datengin? Enggak, saya gak minta uah datengin saya. Saya ingin datang ke sana. Ya, saya yang ingin datang. Ya, makanya saya buat secara publik agar tim uah bisa menonton video saya. Dan lihat teman-teman. Lu tahu apa sih Her? Ilmu belum seberapa udah sok ngomentarin ulama. Iya, ulama-ulama halu yang saya bahas. Ulama-ulama yang memuja-muji orang yang dikit-dikit melotot matanya, geter-geter mulutnya lalu Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang saya komentarin. Dan beserta memuja-muji guru sekumpul yang katanya wali Allah itu, yang buka-buka sarung, mengaku lututnya dicium Nabi. Itu yang saya komentarin. Ya, dan kalau memang saya dirasa tidak cukup ilmu, harusnya orang yang punya ilmu memberikan paparan dalil. Itu pun kalau ada dalilnya. Kan harus diajarin, umat ini perlu diajarin. Begitu. Cuma pingin viral aja, semua orang tahu lo dan uah itu ibarat langit dan sumur, udah tidur sana. Ya begini teman-teman. Karena apa? Gak ada. Mereka mau memaparkan dalil, gak ada dalilnya. Mau berhujah dengan ulama terdahulu, gak ada hujahnya. Jadi yang bisa mereka lakukan, mana ada mereka mempelajari ilmu? Ya gak ada, seperti ini semua keadaannya. Jadi bobrok. Pengikutnya Ustadz Adi Hidayat sama bobroknya dengan pengikut Gufron, pengikut Habib-Habiban, pengikut Abah Aos. Sama, karena satu jenis satu faham. Begitu.
Ya, saya hanya ingin meminta dengan hormat kepada Ustadz Adi Hidayat, kalau memang Anda tidak berani atau tidak mau saya jumpai, saya datangi dengan penentuan jadwal kapan, di mana, ya silahkan Anda tuh buat video, ya, penjelasan, didik umat ini. Kalau memang mau mendidik, jangan lari dari pertanyaan umat. Kalau Anda merasa saya tidak punya ilmu, ya silahkan Anda yang punya ilmu, ajari umat ini dengan ilmu. Sekian dari saya.